Saya meyakini jika Ibu dan Bapak Hakim semua di persidangan ini sepakat dengan saya bahwa surat dakwaan dan tuntutan pidana adalah penentu arah keputusan perkara. Sebab tuntutan itu adalah kompas untuk menjatuhkan keputusan suatu perkara. Dengan kompas yang benar dan baik, tentu arah perjalanan akan mudah dilihat dan diketahui arahnya. Karena jatuhnya keputusan perkara ini akan sangat berpengaruh menyangkut harkat kehidupan saya selaku terdakwa, juga terhadap anak istri dan keluarga saya. Sebentar, sidang diskurs untuk menambah alat mic-nya. Diskurs dicabut, silakan dilanjutkan. Tentu kita juga sepakat bahwa kita semua tidak ingin tersesat di jalan yang lurus dalam menegakkan hukum dalam semua perkara, termasuk dalam perkara saya ini. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk difahami dan dilakukan adalah agar supaya proses peradilan menjadi proses yang adil dan bermartabat. Proses peradilan yang adil dan bermartabat itu merupakan tanggung jawab moral bagi semua penegak hukum dan kita semuanya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting dari awal untuk dilakukan adalah di dalam menilai surat dakwaan dan tuntutan pidana ini, agar hak-hak saya selaku terdakwa tidak dirugikan dan tidak terzolimi sebagai manusia makhluk Allah, yang mana di dalam perkara ini saya sejatinya hanya seorang karyawan swasta biasa yang menjalankan tugas pekerjaan sebagai sarana ibadah demi menafkahi keluarga saya dan menafkahi sebagian kaum du'afa dan anak yatim yang harus saya bantu setiap bulannya. Serta saya sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi dan kebijakan yang ditentukan oleh korporasi perusahaan Chevron tempat saya bekerja mencari nafkah tersebut. Dalam perkara yang didakwakan ini, peran saya adalah sekedar menjalankan perintah para pimpinan atau jajaran manajemen dari korporasi Chevron sesuai dengan batasan wewenang dan tanggung jawab yang sudah diatur sesuai peran masing-masing individu yang berpedoman pada aturan-aturan korporasi Chevron dan regulasi pemerintah yang berlaku demi untuk memulihkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup di sekitar kita. Namun sungguh ironis bahwa tugas mulia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang seharusnya mendapat apresiasi ini justru sekarang malah hanya dibalas dengan cara dikondisikan secara tambal sulam oleh jaksa penuntut agar posisi saya harus bersalah dan dituntut dengan tuntutan ancaman yang dipidanakan seperti ini. Dituntut 7 tahun penjara dan denda 500 juta untuk kesalahan yang saya tidak tahu di mana salahnya. Sepeser pun saya tidak merugikan negara dan tidak mengerti apa itu cost recovery, tapi harus didenda 500 juta rupiah yang tidak tahu dengan apa saya harus membayarnya. Sungguh ini suatu kezoliman yang nyata, yang menyakitkan bagi saya dan keluarga, juga pengkhianatan bagi nilai-nilai keadilan yang luhur di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Saya pun hingga hari ini tidak mengerti dan tidak bisa menerima, mengapa harus saya, seorang karyawan biasa yang dipilih untuk dijadikan korban dan diposisikan sebagai sasaran dakwaan dan diposisikan sebagai pemikul tanggung jawab dari masalah ini. Sementara ada pihak-pihak yang justru lebih pantas berdasarkan otoritasnya dan lebih pantas untuk bertanggung jawab dalam masalah ini tidak terusik sedikit pun. Kebijakan korporasi yang sedang dipermasalahkan ini direkayasa agar bisa dibebankan akibatnya kepada individu seorang karyawan biasa seperti saya yang tidak punya otoritas dan kewenangan untuk menentukan kebijakan korporasi.
Kini saya dan keluarga saya lah yang harus menanggung sengsara atas kezoliman ini. Namun, melalui pembelaan ini, saya masih sangat optimis dengan menaruh harapan tinggi kepada majelis hakim yang sudah terbukti mampu bekerja dengan etos kerja yang tinggi, menggunakan hati nurani keadilan berdasar fakta persidangan, tidak terpengaruh dengan opini publik yang sengaja dibangun melalui berbagai media yang bertujuan agar supaya saya dipidanakan. Santun tapi tegas dan profesional dalam memimpin sidang. Dengan intuisinya yang tajam, mampu menganalisis siapa yang sebenarnya yang harus dipersalahkan dan siapa yang sebenarnya harus memikul tanggung jawab masalah ini. Melalui pledoi ini, saya dan keluarga saya masih punya keyakinan dan harapan kepada majelis hakim yang punya integritas. Sebagaimana telah terbukti sesuai dengan yang saya rasakan sendiri selama majelis hakim menjadi nahkoda selama proses persidangan ini berlangsung. Inilah para hakim keadilan yang tidak gentar dan terpengaruh oleh opini publik dan tidak akan terpengaruh dengan berat dan tingginya tuntutan pidana oleh jaksa. Ibu dan Bapak hakim, tolonglah saya yang terzolimi ini. Kepada siapa lagi saya harus mengadu dan meminta perlindungan keadilan jika tidak kepada ibu dan bapak hakim yang sekalian ada di sini. Majelis hakim yang mulia, serta para hadirin pemerhati keadilan. Pada persidangan hari Jumat 14 Juni 2013, jaksa penuntut umum telah melakukan tuntutan pidana dengan menuntut saya selama 7 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Untuk itu, perkenankanlah saya terdakwa Widodo mengemukakan alasan-alasan pembelaan berdasarkan dokumen valid dan fakta persidangan dan bukan dari dokumen bukti-bukti yang sengaja disembunyikan untuk maksud tertentu atau bukti fakta persidangan yang sengaja dimanipulasi. Adapun pembelaan atau pledoi yang merupakan hak saya berisi sebagai berikut. Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada saya adalah tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya, sebagaimana disebutkan dalam A. Dakwaan primer halaman 2, paragraf 1 baris 2, dan dalam dakwaan subsidiar halaman 8, terdakwa paragraf 3, yang menyebutkan bahwa terdakwa telah melaksanakan proses lelang yang bertentangan dengan keputusan Kepala BP Migas nomor 007/PTK/7/2004 tanggal 9 Juli 2004 dan seterusnya. Pembelaan saya bahwa perbuatan yang didakwakan kepada saya tersebut adalah sesuatu hal yang sangat dipaksakan, mustahil dan tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya sebagai karyawan dengan posisi terendah yang ada di dalam tim kerja pada saat tahun 2008 itu, yakni hanya sebagai petugas konstruksi lapangan atau construction representatif dengan otoritas dan kewenangan yang sangat terbatas. Faktanya bahwa proses pekerjaan bioremediasi dilakukan oleh panitia pengadaan sendiri dengan mengacu pada dokumen peraturan yang benar, yaitu keputusan Kepala BB Migas nomor 007/PTK/6/2004 tanggal 9 Juni 2004 bab 1 A8 yang berbunyi, panitia pengadaan adalah panitia yang dibentuk dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan proses pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung di lingkungan kontraktor KKS. Jadi bukan keputusan Kepala BB Migas nomor 007/PTK/7/2004 tanggal 9 Juli 2004 sebagaimana tertulis dalam bunyi kutipan yang tidak cermat yang ditulis di dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut dalam mengutip nomor surat keputusan dan kutipan tanggal penerbitannya. Jadi di sini sudah jelas ada opini yang sengaja dibangun untuk memposisikan diri saya seolah telah melawan hukum. Ribuan karyawan Chevron sudah paham dan pasti tahu bahwa hal ini tidak mungkin terjadi dalam sistem kerja di Chevron yang ketat dan transparan. Setiap karyawan akan bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Pada kenyataannya juga tidak pernah ada permasalahan dan atau teguran dari panitia pengadaan sebagai orang-orang yang paham mengenai proses pengadaan. Dan juga tidak pernah ada keluhan atau temuan dari authorized officer atau pejabat berwenang
dari bagian pengadaan selaku pejabat yang bertanggung jawab dari proses pengadaan itu sendiri, sehubungan dengan kehadiran saya yang hanya bekerja menjalankan perintah dari atasan saya dalam proses kerja saat itu. Dari kesaksian para saksi fakta yang dihadirkan jaksa penuntut, saksi added charge dan ahli di dalam persidangan juga tidak ada satupun yang menyatakan adanya kesalahan dalam proses pengadaan berdasarkan PTK 007 yang sudah dijalankan sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada saya tersebut. B. Dakwaan primer halaman 3 paragraf 1 butir A dan dakwaan subsidiar halaman 8 paragraf 3 butir A yang menyebutkan bahwa terdakwa melakukan private meeting atau rapat penjelasan dan seterusnya. Tuntutan pidana bab analisa fakta halaman 152 alinea 2A bahwa padahal private meeting tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dan seterusnya. Pembelaan saya bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada saya adalah tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya karena private meeting atau rapat penjelasan lelang untuk pengadaan pekerjaan bioremediasi faktanya dilakukan sendiri oleh panitia pengadaan sesuai dengan keputusan Kepala BB Migas nomor 007 garing PTK garing 6 garing 2004 tanggal 9 Juni 2004. Kehadiran saya dalam rapat tersebut adalah atas perintah atasan atau Damian Tai selaku tim manajer saat itu. Untuk hadir sebagai perwakilan dari tim pengguna atau user yang jika dibutuhkan dapat dimintakan bantuannya untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi di lapangan. Dan kehadiran saya dalam private meeting tersebut dibenarkan berdasarkan PTK nomor 007 PTK garing PTK garing 6 2004 bab 2F titik 1 titik C titik 5 titik E yang berisi bahwa penjelasan mengenai dokumen pengadaan diberikan kepada para peserta secara jelas dan lengkap sehingga dapat diikuti dan dimengerti dan seterusnya. Dalam hal diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan. Sudah jelas di sini bahwa kehadiran saya sudah sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada saya dengan kapasitas selaku karyawan petugas lapangan demi kejelasan dan bisa dimengertinya keadaan di lapangan untuk menghindari pemahaman yang salah. Adapun untuk dakwaan dalam tuntutan pidana bab analisa fakta halaman 152 alinea 2A juga tidak beralasan kuat dan terkesan dipaksakan oleh jaksa penuntut. Karena kehadiran saya dalam rapat tersebut adalah atas perintah atasan atau Damian Tai selaku tim manajer saat itu adalah bukan melawan hukum, namun demi untuk membantu panitia pengadaan dan dibenarkan berdasarkan PTK nomor 007 garing PTK garing 6 2004 bab 2 F1C 5 titik E yang berisi bahwa penjelasan mengenai dokumen pengadaan diberikan kepada para peserta secara jelas dan lengkap sehingga dapat diikuti dan dimengerti dan seterusnya. Sudah jelas di sini bahwa kehadiran saya sudah sesuai dengan tupoksi dan tidak melawan hukum. Ada tendensi apa jaksa penuntut begitu bernafsu ingin memaksakan untuk menghukum saya sebagai